Halo semua, selamat datang kembali di channel List of List. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas manhwa yang berjudul Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part keempat. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, like dan juga komen, agar kedepannya kami dapat membuat video yang lebih baik lagi. Dan juga kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama dan kata asing di sepanjang video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Setelah Chun Myung berhasil membuka pintu ruangan rahasia pemimpin sekte Gunung Berbunga dengan usaha yang sangat keras, Chun Myung memasuki ruangan yang hanya ada 3 rak buku di sana. Chun Myung memang sudah menduganya, mengingat kalau membuat ruang penyimpanan dengan logam abadi hanya bisa dilakukan oleh sekte besar saja. Chun Myung melihat-lihat ruangan itu dan mengambil buku di salah satu rak di sana. Setelah membukanya, Chun Myung terkejut karena ia telah menemukannya, buku keuangan milik sekte Gunung Berbunga. Chun Myung bergumam sendiri. Ia mengatakan jika akan menghabisi para pedagang rentenir itu. Setelah mengambil beberapa buku yang ia letakkan di dalam bajunya, Chun Myung mengatakan, jika dipikir-pikir, di sana hanya ada kertas-kertas saja. Jika saja seniornya dulu menyembunyikan uang di sana, ia akan bisa menggunakannya untuk hal yang lebih baik terlepas mengembalikan kejayaan sekte Gunung Berbunga. Dan ia akan melakukan hal baik untuk makan daging dan minum alkohol. Masih bergumam kesal pada seniornya yang dulu, Chun Myung mengambil salah satu buku juga di sana. Ia membuka buku itu dan tersentak. Itu adalah buku teknik rahasia milik sekte Gunung Berbunga. Itu adalah kumpulan teknik bela diri milik sekte Gunung Berbunga yang sudah disepakati untuk dibuang. Mungkin pemimpin sekte dulu masih belum rela untuk membuangnya, karena takut akan berdampak buruk pada masa depan sekte. Chun Myung menganalisis ruangan itu. Jika di rak pertama berisi buku-buku pekerjaan pemimpin sekte, dan rak kedua berisi buku-buku teknik dan buku-buku pribadi milik pemimpin sekte. Dalam hati Chun Myung bilang, jika pemimpin sekte sebelumnya jangan khawatir, karena ia akan membuat sekte Gunung Berbunga menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dan yang berada di rak ketiga hanya ada satu gulungan saja di sana. Chun Myung membaca isi dari gulungan itu, yang mengatakan, jika siapa saja yang membaca isi gulungan itu, berarti pemimpin sekte generasi selanjutnya telah dipilih. Inti pesan dari pemimpin sekte Gunung Berbunga dahulu adalah untuk menyerahkan kepemimpinan sekte pada siapa saja yang menemukan gulungan itu. Setelah selesai, Chun Myung merasa jika ia tidak bisa membawa semua buku yang ada di sana. Dengan melangkahkan kaki untuk meninggalkan ruangan itu, Chun Myung dalam hatinya mengatakan, yang ia akan bawa sudah lebih dari cukup. Yang terpenting adalah, ia sudah mendapatkan buku-buku keuangannya. Dengan itu, ia bisa merebut kembali bisnis milik sekte Gunung Berbunga. Kemudian, Chun Myung tiba-tiba berhenti dari sana dan mengatakan, jika sepertinya ruangan penyimpanan itu sedikit aneh. Seingatnya, pemimpin sekte dahulu adalah orang yang suka sekali menulis. Jadi tidak mungkin pemimpin hanya meninggalkan rak ketiga itu kosong. Dengan segera Chun Myung memindahkan rak buku ketiga itu dan bilang jika sepertinya ada hal yang spesial di balik dari rak buku kosong itu. Tentu saja Chun Myung benar akan hal itu. Ada ruangan di bawah rak buku itu. Ruangan yang mengarah pada tempat penyimpanan emas batangan dan senjata-senjata milik sekte Gunung Berbunga. Tidak hanya itu, banyak permata yang tidak ia ketahui, serta buku teknik rahasia lainnya. Chun Myung merasa bahagia dan berteriak, jika mulai hari ini, dia sudah kaya raya. Kini hari sudah pagi. Pemimpin sekte yang ada di depan jendela kediamannya menghela napas panjangnya. Ia mengatakan, jika bagi sebagian orang pasti merupakan awal hari yang semangat, tapi dirinya merasa sangat sedih. Hanya ada 5 hari tersisa sampai perjanjian pelunasan hutang. Hanya 5 hari. Saat sedang berkelut dengan pemikiran bayar hutangnya, tiba-tiba Un-am datang dengan tergesa-gesa memanggil pemimpin sekte. Pemimpin bertanya apa yang membuat Un-am mendatanginya sepagi itu. Dengan terbata-bata, ia mengatakan jika ia tidak bisa menjelaskannya dan meminta pemimpin sekte untuk ikut dengannya agar lebih jelas. Pemimpin masih tidak tahu, tapi jika Un-am sampai sepanik itu, memang sepertinya ada hal yang sangat mendesak. Dan meminta Un-am untuk menunjukkan jalannya. Mereka berdua melompat tinggi untuk pergi menuju TKP. Tidak lama, mereka telah sampai di suatu tempat.
dan melihat murid-murid terkapar tak berdaya di sana. Pemimpin sekte bertanya pada Un'am apa yang terjadi dengan murid-murid. Un'am menjawab jika murid-murid melakukan latihan tambahan di pagi hari, dan mereka telah tiba di TKP. Un'am langsung memanggil dan mencari keberadaan Chunmyung, yang ternyata Chunmyung ada di samping mereka. Pemimpin sekte terkejut dengan apa yang ia lihat, karena keadaan Chunmyung seperti mayat hidup dan bertanya apa yang terjadi pada Chunmyung. Sebelum menjawab pertanyaan pemimpin sekte, Chunmyung meminta pemimpin untuk melihat sesuatu. Saat menoleh ke arah yang dituju oleh Chunmyung, terlihat pancaran sinar kuning yang sangat terang. Itu adalah tumpukan emas dan beberapa buku yang Chunmyung dapatkan tadi. Tapi Chunmyung mengatakan jika ia menemukannya secara tidak sengaja. Tentu saja pemimpin sekte bertanya, bagaimana Chunmyung bisa mendapatkan itu? Chunmyung hanya menjawab jika ia kelelahan sehabis latihan dan butuh istirahat. Mendengar itu membuat pemimpin sekte hanya meminta Chunmyung untuk istirahat dan tidak akan menanyakan lebih lagi padanya. Dengan gemetar, pemimpin sekte mendekati tumpukan emas batangan itu. Tapi menurutnya yang lebih penting adalah catatan keuangan milik sekte Gunung Berbunga. Saat pemimpin mencoba untuk menyentuhnya, ia segera menarik tangannya. Karena jika ia mencoba untuk menyentuh buku itu, ia takut akan merusaknya karena buku-buku itu telah berusia ratusan tahun. Jika hancur, ia akan menyesal selama hidupnya. Dan di atas buku tentang keuangan itu, pemimpin sekte dengan sangat hati-hati secara perlahan mengambil buku paling atas dan membukanya. Saking terkejutnya, itu membuat pemimpin sekte pingsan di tempat. Scene setelah kembali di kuil sekte Gunung Berbunga. Pemimpin sekte yang telah terbangun dari pingsannya seperti terkejut dan meneriakkan teknik pedang 70 Blossom. Yang kemudian ia berteriak lagi untuk seseorang memanggil ketua Departemen Keuangan dan Ekonomi. Hyun Yong menghadapnya. Ketua Departemen Keuangan dan Ekonomi, Hyun Yong dengan gemetar membaca dan mengatakan, jika itu semua adalah asli. Pemimpin menanyakan, apakah buku itu benar-benar asli? Hyun Yong membenarkan, dan ia sudah mengamankan dokumen yang sudah terverifikasi yang berada di bawah harta-harta tadi. Itu semua adalah dokumen dari pemerintah. Dengan itu, tidak hanya mereka bisa membuktikan keaslian bukunya. Mereka bisa langsung mengembalikan bisnis Pavilion Taihua dan bisnis kota Huaem yang secara asli merupakan milik sekte Gunung Berbunga. Dan harta yang ditemukan bisa mencapai ratusan ribu yang. Dalam hati pemimpin sekte benar-benar bersyukur karena telah datang kebaikan, yang kemudian memikirkan Chunmyung. Ia tidak salah mengambil keputusan untuk menerima Chunmyung masuk ke sekte Gunung Berbunga. Karena Chunmyung bisa membawa keberuntungan bagi sekte, dan Chunmyung merupakan pelopor keberuntungan bagi sekte Gunung Berbunga. Terlebih lagi, jika semua buku itu asli, maka pemimpin sekte dengan yakin dan antusias bangkit dari duduknya dan meneruskan. Dengan begitu, ia harus menghadapi para rentenir itu. Pemimpin sekte lalu meminta untuk membawa seluruh rekaman yang berhubungan dengan buku keuangan kota Huaem, bisnisnya sekte besar Gunung Berbunga. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan para rentenir sepertinya dipanggil untuk datang ke kuil sekte Gunung Berbunga. Mereka semua yang telah kelelahan mendaki jalan menuju kuil sekte Gunung Berbunga bertanya-tanya, apa hal yang membuat mereka dipanggil oleh pemimpin sekte Gunung Berbunga secara mendadak? Apakah pemimpin sekte sudah menyiapkan uangnya? Pemilik pavilion bilang, jika uang ratusan ribu yang itu sangat banyak, tidak mungkin sekte Gunung Berbunga berhasil menyiapkan uang itu. Mungkin alasan mereka dipanggil adalah karena pemimpin sekte ingin meminta pengampunan mereka. Setelah berjalan mendaki dengan susah payah, mereka akhirnya telah sampai di gerbang sekte Berbunga. Ketika mereka telah sampai di sana, mereka merasa tidak begitu enak karena akan meruntuhkan sekte Gunung Berbunga, di mana sekte Gunung Berbunga telah menjadi pelindung kota Huaem untuk waktu yang lama, bahkan ratusan tahun lamanya. Jika mereka tidak menyerah pada pemimpin sekte hari ini, maka sekte Gunung Berbunga tidak akan bertahan lebih dari 7 hari lagi. Mengetahui hal ini, mereka masih tetap mendaki Gunung Berbunga dalam rangka untuk menerima pembayaran utang mereka yang telah berbunga luar biasa banyak. Di gerbang, mereka disambut oleh Un'am. Un'am mengucapkan terima kasih karena mereka bersedia hadir, dan pemimpin sekte telah menunggu mereka. Un'am lalu mengantarkan mereka untuk menghadap pemimpin sekte. Kini mereka telah berkumpul di hadapan pemimpin sekte.
Mereka lalu memberi salam kepada pemimpin. Pemimpin sekte berterima kasih karena mereka sudah menyempatkan untuk hadir. Pemimpin pavilion lalu mengatakan jika mereka tidak ingin berbahasa basi lagi dan akan langsung ke inti bisnis mereka. Pemimpin sekte bilang jika ia sepertinya tidak terlalu memperhatikan, dan alasannya memanggil mereka semua adalah untuk menyampaikan posisi sekte Gunung Berbunga terkait bisnis mereka. Pemimpin mengatakan jika sekte Gunung Berbunga sudah menghubungi banyak tempat, tapi tidak ada yang mau meminjamkan uang pada sekte. Dengan begitu, maka sekte Gunung Berbunga tidak bisa membayar hutang yang telah disepakati. Pemilik pavilion bilang jika mereka sudah memberikan waktu lebih yang mereka sepakati untuk sekte Gunung Berbunga, karena mereka adalah pedagang yang mencari untung demi menyambung hidup mereka. Pemimpin sekte lalu menimpali, justru untuk itulah pemimpin sekte memanggil mereka semua. Meskipun sekte Gunung Berbunga tidak bisa membayar hutang seluruhnya, tapi sekte Gunung Berbunga mampu membayar secara cicilan. Pemimpin sekte menunduk dan bilang, jika siapapun yang ada di sana secara pribadi bersedia untuk menunda tanggal pelunasannya dan memberikan kesempatan pada sekte Gunung Berbunga dan menunjukkan belas kasihan pada mereka. Salah satu pedagang yang pernah dihajar oleh Chun Myung merasa aneh. Sepertinya atmosfernya bergerak ke arah yang aneh. Chun Myung yang sedang melihat kejadian di sana berpikir, jika ia masih tidak mengerti, apakah pemimpin sekte sedang berpura-pura dalam rangka membawa pedagang-pedagang itu ke neraka, atau jika memang pemimpin sekte secara simpel mencoba untuk memperlakukan mereka dengan keramahan. Tapi satu hal yang Chun Myung yakini, kalau Hyun Jeong atau pemimpin sekte bukanlah orang yang simpel seperti kelihatannya. Sikap yang paling penting dari seorang pemimpin adalah harus memiliki penguasaan diri. Meskipun sekte Gunung Berbunga adalah tempat di mana banyak Taois tinggal, dasar dari sekte itu adalah seni bela diri juga. Dan dengan begitu, kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu juga merupakan hal kedua yang harus dimiliki, terutama pemimpin sekte. Chun Myung bertanya, apakah pemimpin sekte memiliki persyaratan menjadi seorang pemimpin yang baik? Pemilik pavilion mengatakan, jika ia yakin sudah jelas telah mengatakan bahwa ia tidak bisa menunda lagi. Dan bahkan sekarang, belum selesai dengan perkataannya, pemimpin sekte memotong pembicaraan dan meminta pemilik pavilion untuk tidak salah paham. Karena ia mengajukan permintaan itu tidak hanya untuk pemilik pavilion saja. Dan itulah mengapa pemimpin sekte meminta jika siapapun yang ada di sana akan dengan baik hati secara pribadi untuk menunda pelunasannya. Setelah beberapa alasan dan berdebat kecil, akhirnya pemilik pavilion memiliki usulan. Siapapun yang bersedia secara pribadi untuk menunda pelunasan akan berdiri di sebelah kanan, dan yang tidak bersedia akan tetap berada di barisan saat ini. Tapi mereka harus bertanggung jawab atas usaha mereka sendiri. Pemilik pavilion berteriak senang jika sepertinya tidak ada seorang pun yang mau menunda tanggal pelunasannya. Tapi tiba-tiba, salah satu pedagang yang dihajar oleh Chun Myung berpindah tempat. Tentu saja itu membuat pemilik pavilion berteriak. Apa yang dilakukan pria itu? Pria itu bilang, jika ia memang melakukan hal yang bodoh. Tapi pemilik pavilion itu bukanlah orang yang berasal dari kota Hua-Um. Jadi, tidak akan mengerti dan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan sekte Gunung Berbunga. Dan juga, pastinya pemilik pavilion tidak mengerti apa arti dari sekte Gunung Berbunga bagi kota Hua-Um. Pria itu mengatakan, jika ia nantinya tidak menerima pembayaran dari sekte Gunung Berbunga, ia hanya memiliki sedikit penyesalan. Setelahnya, tidak hanya satu orang saja. Kini, yang lainnya juga ikut berpindah. Mereka bersedia untuk menunda pelunasan hutang. Pemimpin sekte yang melihat itu mengatakan, jika ia sangat puas karena masih ada yang merasakan arti yang mendalam pada sekte Gunung Berbunga. Lalu pemimpin sekte meminta Unam untuk membawa sesuatu ke sana. Itu adalah catatan keuangan bisnis kota Hua-Um milik sekte Gunung Berbunga. Tentu saja itu membuat pemilik pavilion terkejut. Pemimpin sekte mengatakan, jika sekte Gunung Berbunga telah memberikan kebaikan pada mereka dan seluruh pendahulu mereka untuk beberapa generasi. Tapi sepertinya mereka telah mengkhianati sekte Gunung Berbunga. Dengan berteriak, pemimpin sekte bilang, jika mulai dari sekarang, sekte Gunung Berbunga akan mengambil alih semua bisnis kota Hua-Um dan juga kekayaan para pedagang itu hingga koin terakhir. Pemilik pavilion menanyakan dan tidak percaya. Juga meminta pemimpin sekte untuk tidak bercanda.
bagaimana pemimpin sekte bisa membuktikan jika buku-buku itu asli? Pemimpin sekte lalu meminta Unam memanggil agensi keuangan dan ekonomi datang. Dengan segera, agensi keuangan dan ekonomi mengatakan, tentu saja, sesuatu harus diperhatikan dengan baik. Bagaimanapun, karena ia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, maka mereka sudah mengirim setengah dari buku-buku itu ke kantor pemerintahan Huaum beberapa hari yang lalu untuk diperiksa. Itu membuat pemilik pavilion terkejut. Jika prajurit pemerintah mulai mengambil alih bisnis-bisnis di pasar ketika mereka sedang tidak ada, ia dan seluruh pedagang di kota Huaum tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, karena mereka sedang di puncak gunung berbunga. Pemimpin sekte lalu meminta mereka kembali turun sekarang. Semuanya telah selesai ketika mereka sudah tiba di kota Huaum. Dan juga untuk mereka yang memilih menunda pelunasan tadi, tetap bisnis mereka akan diambil alih oleh sekte gunung berbunga. Tapi ia akan mengizinkan semua yang masih berada di pihak sekte gunung berbunga mengizinkan mereka untuk melanjutkan bisnis dan mengambil keuntungan bagi mereka sendiri. Dan pemimpin sekte ingin membahas dengan mereka supaya bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mendengar itu membuat pria yang dihajar Chun Myung menghela napas. Walaupun mereka berada di pihak yang benar, tapi mereka tetap mendapatkan kerugian. Dari pemilik toko kini menjadi pemilik kios saja. Di saat yang bersamaan, Chun Myung yang mendengar jika mereka yang diusir tadi mendapatkan kekayaan segerobak penuh, merasa emosi dan bilang, jika pemimpin sekte, Yun Jeong, bajingan lembek. Dia pikir siapa dia bisa memberikan sebagian kecil kekayaan sekte gunung berbunga secara cuma-cuma. Chun Myung lalu segera pergi dari sana untuk berbuat sesuatu. Terlihat pemilik pavilion Kong dan beberapa orang yang bersamanya tengah membawa gerobak harta mereka. Dalam hati salah satu orang itu mengatakan, jika setelah turun dari gunung berbunga, bisnis mereka sudah diambil alih. Dan jika bukan karena pemimpin sekte, mereka akan kehilangan semuanya. Kini, Chun Myung yang sudah menggunakan pakaian ninjanya menghampiri pemilik pavilion dan rombongannya. Chun Myung bilang jika ia datang untuk mengambil kekayaannya. Mendengar itu, membuat pemilik pavilion Kong menyimpulkan jika Chun Myung berasal dari sekte gunung berbunga. Dan kebetulan, ia akan balas dendam kepada sekte berbunga. Lalu datanglah pengawal-pengawal pemilik pavilion menyerang Chun Myung. Tapi Chun Myung dengan segera menghabisi mereka semua. Melihat pengawalnya terkalahkan, membuat pemilik pavilion Kong geram dan menyerang Chun Myung. Chun Myung bilang, emang sedari awal ia sudah mencurigai pemilik pavilion. Orang sepertinya pastinya menyembunyikan sesuatu. Tapi serangan itu masih Chun Myung hindari dan tangkis. Dan kini pemilik pavilion merasa terdesak karena semua serangannya ditangkis. Chun Myung lalu mendekati pemilik pavilion Kong bermaksud untuk menyerangnya. Chun Myung melakukan serangan di pundak dan leher pemilik pavilion. Dan terus-menerus Chun Myung menyerang hingga membuat pemilik pavilion Kong kewalahan. Dalam hati pemilik pavilion Kong ia mengatakan, jika ia tidak ingin mati. Chun Myung menarik pedangnya dan akan membelah tubuh pemilik pavilion. Dengan segera pemilik pavilion mengeluarkan jurus tersembunyinya yang membuat ledakan di sana. Melihat serangan itu, membuat Chun Myung menyimpulkan, jika itu adalah teknik tapak Godly Taiyi. Dan bertanya pada pemilik pavilion Kong, apakah ia dari sekte ujung selatan dengan muka seramnya. Chun Myung mengatakan, jika itu kebetulan sekali, apakah pemilik pavilion itu diutus oleh seseorang? Dalam hati pemilik pavilion Kong bilang, ia tidak sengaja menggunakan teknik itu karena terdesak. Chun Myung lalu menarahkan pedang ke leher pemilik pavilion dan mengatakan, sampaikan pesan Chun Myung pada orang yang mengirim pemilik pavilion itu. Chun Myung lalu menggunakan tekniknya dan mengatakan, jika bunga plum memberikan aroma yang kuat jika mereka mekar di salju. Meskipun saat ini bukan musim salju, tapi spirit sekte gunung berbunga tidak akan luntur. Dan ketika musim semi tiba, bunga plum akan bermekaran di seluruh gunung. Chun Myung menggunakan teknik 24 Movement Plum Blossom Sword, teknik untuk menghajar pemilik pavilion. Teknik itu awalnya hanya terlihat seperti kelopak bunga terjatuh dengan lembut ke arah pemilik pavilion. Tapi, dengan segera, serangan itu berubah menjadi sangat besar menghujam pemilik pavilion Kong yang membuatnya pingsan di tempat. Dan pada orang yang tersisa, Chun Myung meminta mereka untuk mengembalikan harta yang ada di gerobak mereka kepada sekte gunung berbunga. Karena mereka tidak ingin mati, yang akhirnya setuju. Dan Chun Myung berlalu pergi meninggalkan mereka semua. Dan itu adalah akhir dari pembahasan part ketiga.
yang mana urusan keuangan Sekte Gunung Berbunga telah terselesaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!